Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-solehaku sekalian. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga semua dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ya, kita berdoa bersama semoga pandemi ini segera berlalu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini anak soleh, kita murojaah dulu ya. Nah, sekarang kita murojaah surah Atin. Silakan dipersiapkan semua Al-Qur'annya. Sebelum kita berdoa, terlebih dahulu kita murojaah dulu. Ya, dibuka surahnya ya, surah Atin. Sama-sama dengan Ustazah. Sudah bersiap semua? Oke, baik, kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Alhamdulillah. Jadi anak soleh aku sekalian, setiap hari ya harus kita murojaah satu surah supaya hafalan kita tidak terlupa. Nah, kemudian anak soleh aku sekalian, kita sama-sama berdoa sebelum belajar ya. Ustazah pimpin dari sini, anak soleh aku sekalian silahkan bersiap, kita berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizki pemahaman. Amin ya robbal alamin. Oke, anak saudaraku sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan ya dalam thalabul ilmi. Nah, sekarang anak saudaraku sekalian, kita melanjutkan materi kita. Tema 4, subtema 1 masuk di pembelajaran kelima. Ya, untuk fokus muatan pelajaran kita hari ini anak saudaraku sekalian adalah SBDP dan IPS. Nah, anak saudaraku sekalian, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah anak soleh mencari informasi dan mendengarkan penjelasan dari ustazah, anak soleh mampu menjelaskan berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkungan ASEAN dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah anak soleh mencari informasi dan mendengarkan penjelasan dari ustazah, anak soleh mampu menyajikan informasi tentang berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan terperinci. Kemudian yang ketiga adalah setelah anak soleh berdiskusi ya dan menjelaskan penjelasan dari ustazah, anak soleh mampu menjelaskan ya ciri-ciri reklame dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat adalah setelah berdiskusi, anak soleh mampu membuat poster berdasarkan masalah yang diberikan dan menarik. Nah, sekarang kita fokus untuk muatan pelajaran IPS. Ya, baik anak soleh-solehku sekalian, di bukunya ya, buku tema 4, silahkan dibuka pembelajaran yang kelima, halaman 37 ya. Pembelajaran 5, halaman 37. Nah, anak soleh-solehku sekalian, ya di era globalisasi ini anak soleh Indonesia memegang peran yang sangat penting ya
di mana kebudayaan Indonesia itu ya semakin mendunia, membuat Indonesia semakin dikenal. Nah, sekarang anak saudaraku sekalian, dengan di era globalisasi, kemudian kebudayaan Indonesia yang semakin terkenal, apa sih dampak ya bagi warga Indonesia dengan dikenalnya budayanya, ya? Kemudian dengan dihubungkan dengan teknologi yang semakin meningkat, sebenarnya efek yang didapatkan oleh Indonesia itu apa? Ya, sekarang kita lihat ya. Nah, anak saudaraku sekalian, ya, di gambar tersebut Ustazah menunjukkan ya itu adalah gambar orang yang sedang melukis batik ya, yang sedang membuat batik. Nah, jadi anak saudaraku sekalian, seni batik ya berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Jadi awal dari batik ini dibuat adalah ya untuk seni tradisional ya, untuk para petinggi ke keraton di zaman Nusantara ya, kerajaan Nusantara. Nah, seiring dengan perkembangannya zaman, kemudian kini kain batik ini telah dipakai oleh berbagai kalangan anak soleh. Nah, bahkan telah mendunia. Ya, jadi pada tanggal 2 Oktober 2009, anak soleh aku sekalian, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan ya secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Jadi pada tanggal 2 Oktober anak soleh aku sekalian tahun 2009, UNESCO ini memberikan pengakuan ya bahwa batik adalah warisan ya yang harus dilestarikan dan menjadi budaya dunia, warisan budaya dunia. Nah, kemudian anak saudaraku sekalian, dalam sejarahnya adalah Pulau Jawa ya, sejarah batik ini adalah Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Jadi anak saudaraku sekalian, Pulau Jawa yang menjadi titik perkembangan seni batik adalah di Pulau Jawa. Nah, di mana ragam motif batik pun dibedakan berdasarkan area pembuatannya. Ya, misalnya batik pedalaman dan batik pesisir. Nah, berbagai ragam motif dan simbol yang digambarkan di atas sehelai kain memiliki makna filosofi yang menjadi pedoman kehidupan. Nah, kerumitan dalam proses pembuatannya, nah kemudian kekayaan ragam dan makna yang terkandung dalam batik Indonesia menjadi daya tarik bagi warga dunia. Jadi dengan keunikan dari batik itu, anak soleh-solehaku sekalian, menjadikan dia sebagai daya tarik ya warga asing ya yang negara-negara lain. Nah, kemudian anak saudaraku sekalian, melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan di luar negeri ya, batik ini semakin dikenal dan diminati. Bahkan beberapa tokoh di dunia gemar mengenakan pakaian dengan motif batik Indonesia. Nah, anak saudaraku sekalian, setelah mengenalnya sebagai tanda mata, nah jadi pada saat itu warga asing datang ke Indonesia berkunjung, nah dia diberikan sebuah cenderamata ya atau hadiah untuk dibawa pulang, yaitu batik. Ya, siapa yang berkunjung? Yaitu Nelson Mandela. Nah, beliau menggunakan batik Indonesia dalam kesehariannya. Jadi setelah berkunjung ke Indonesia ya, melihat batik, ya dia langsung terpana ya dan menyukai batik, sehingga dalam kesehariannya selalu menggunakan batik Indonesia. Nah, anak saudaraku sekalian, di samping ustazah ya, di gambar yang ustazah tampilkan itu adalah corak batik yang sangat unik ya, dimana saat ini adalah karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari mancanegara untuk pasar dunia. Nah, salah satu strategi yang dilakukan oleh pengrajin batik untuk menembus pasar dunia adalah membuat kreasi motif dan warna yang disesuaikan dengan selera calon pembeli di negara tujuan. Jadi anak saudaraku sekalian, dalam melayani pemesanan dari mancanegara, kemudian dari negara pun ya, dari dalam negeri, salah satu strategi yang dibentuk adalah salah satunya memilih motif dan warna yang disesuaikan dengan selera calon pembeli dari negara tujuan. Nah,
kemudian anak saudaraku sekalian, kelestarian batik sebagai seni tradisional harus terus dikembangkan. Kenapa? Karena dia adalah salah satu warisan negara kita ya, dan dipelihara untuk meningkatkan daya jual dan kesejahteraan pengrajinnya. Jadi salah satu batik ini adalah menambah ekonomi masyarakat. Nah, kemudian anak saudaraku sekalian, apa sih sebenarnya tujuan awal pembuatan batik ya? Jadi salah satu tujuan awalnya adalah seperti Ustazah jelaskan tadi, bahwa dia menjadi khusus untuk para petinggi ya keraton pada zaman kerajaan Nusantara. Jadi awal pembuatan batik ini adalah adanya seni untuk para petinggi ke keraton atau kerajaan yang menjadi pimpinan kerajaan saat itu. Nah, kemudian jelaskan apa yang kamu ketahui tentang motif batik Indonesia ya. Jadi untuk motif batik Indonesia ini ya memiliki beragam motif. Nah, berdasarkan area pembuatannya. Nah, motif batik dibedakan menjadi dua, yaitu batik pedalaman dan batik pesisir. Nah, ragam motif dan simbol pada batik memiliki makna filosofi yang menjadi pedoman kehidupan. Nah, anak saudaraku sekalian, jadi ketika batik ini ya selalu dilestarikan, alhamdulillah menjadi devisa negara kita atau penambahan pemasukan ekonomi negara kita. Nah, jadi apa sih yang kita rasakan ya ketika salah satu budaya negara kita itu dikenal dengan warisan dunia. Nah, apa yang kita rasakan? Jadi Ustazah pun merasakan sebagai warga negara Indonesia ya, merasa bangga karena batik Indonesia diakui di dunia. Jadi Ustazah, anak soleh ya, kita patut berbangga dengan negara kita karena budayanya yang sangat kaya ya, beragam budaya yang kaya. Kemudian banyak lagi warisan-warisan yang ditinggalkan seperti wayang, kemudian tarian saman, dan banyak lagi ya. Nah, kemudian anak saudaraku sekalian, nah jadi ketika kita melihat bacaan ya di halaman 37 ini anak soleh sampai halaman 38. Nah, apa yang harus kita mengambil simpulan dari bacaan tersebut? Jadi, simpulan yang dapat kita tarik adalah batik telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia harus berbangga dengan hal tersebut. Kenapa? Karena itu adalah merupakan warisan yang menjadi sudah masuk mancanegara. Artinya warisan budaya ini sudah dikenal di seluruh penjuru dunia. Nah, jadi anak saudaraku sekalian, kita sebagai warga negara Indonesia, generasi muda Indonesia harus berbangga dengan warisan-warisan yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, kalau orang luar negeri saja memakai batik ya, jadi kita juga harus mencoba untuk mencintai produk-produk dalam negeri seperti itu. Jadi harus memakai batik sebagai cara untuk melestarikan ya warisan tersebut. Jadi harus menyukai batik seperti itu ya. Nah, kemudian dari kata mendunia ya dalam bacaan ini di halaman 37 ada kata mendunia. Apa sih artinya kata mendunia? Ya, jadi artinya kata mendunia itu adalah dikenal oleh seluruh dunia ya. Jadi artinya batik itu dikenal oleh seluruh dunia yang ada di bumi ini ya. Nah, kemudian kita mau lihat kerjasama apa sih yang dilakukan Indonesia untuk mengenalkan batik ke mancanegara ya. Jadi kerjasama apa ya? Nah, yang pertama kerjasama di bidang budaya, misalnya pameran mancanegara, pameran internasional. Nah, itu adalah salah satu bentuk kerjasama Indonesia dengan negara lain ya. Nah, kemudian apa sih manfaat yang bisa kita rasakan ketika batik ini semakin dikenal anak soleh? Jadi Indonesia memiliki ciri khas sebagai model untuk melakukan kerjasama dengan negara lain. Nah, target pasar penjualan batik semakin meluas, kemudian menambah pendapatan negara dari kegiatan ekspor dan
impor. Jadi anak saudaraku sekalian, ketika budaya-budaya Indonesia kita, budaya-budaya negara kita dikenal di mancanegara, maka salah satu efeknya adalah ya pendapatan negara kita semakin bertambah. Kemudian lapangan pekerjaan pun semakin banyak. Karena dengan banyaknya permintaan konsumen dengan batik ini, maka pabrik-pabrik batik semakin banyak. Dan ketika banyaknya pabrik-pabrik, maka dibutuhkan juga tenaga atau SDM yang semakin banyak untuk memenuhi kebutuhan permintaan konsumen. Nah, seperti itu. Kemudian anak saudaraku sekalian, sebagai warga Indonesia ya, tentunya kita sangat berbangga dengan pengakuan dunia terhadap batik ya, di mana Indonesia terus mengembangkan kerjasamanya di bidang kebudayaan dengan negara lain. Misal ya, dengan festival kebudayaan negara-negara ASEAN dan pertukaran kebudayaan. Nah, hal ini akan membuat kebudayaan Indonesia semakin berkembang. Kenapa? Karena dengan adanya festival tersebut ya budaya-budaya kita semakin terkenal di mancanegara. Nah, kemudian anak saudaraku sekalian, di sini ada beberapa contoh kerjasama dalam kebudayaan negara kita dengan mancanegara, dengan negara-negara lain ya. Nah, yang pertama, mengadakan festival seni. Manfaatnya untuk apa bagi negara kita dengan adanya festival seni ini? Yang pertama, untuk memamerkan seni asli Indonesia. Yang kedua, untuk mempromosikan dan menjual produk seni rupa. Yang ketiga, dapat mengetahui seni yang ada di negara tetangga. Jadi salah satu festival seni ini adalah ketika negara lain juga membawa budayanya, maka juga kita sebagai warga negara ya bisa mengetahui seni yang ada di negara mereka. Kemudian yang kedua, kerjasama dalam budaya yang Indonesia telah lakukan adalah memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah. Ya, manfaatnya untuk Indonesia apa? Ya, memperluas wawasan siswa tentang kebudayaan negara-negara anggota. Ya, negara-negara ASEAN ya, misalnya Filipina, Singapura, Malaysia, Brunei, dan masih banyak lagi ya. Kemudian yang ketiga adalah menyelenggarakan festival dan pekan film. Ya, ini manfaatnya apa? Yang pertama, memperluas target penonton film dari Indonesia. Kemudian yang kedua, memperlihat keindahan alam Indonesia lewat film. Yang ketiga, dapat mengenal dan menikmati film-film negara tetangga. Nah, itu adalah beberapa kerjasama dan dalam kebudayaan negara kita dengan negara ASEAN ya, dan negara-negara lain yang di luar dari ASEAN. Nah, anak saudaraku sekalian, jadi di era globalisasi ini kita harus tetap mencintai budaya Indonesia. Ya, seapapun berkembangnya dunia, berkembangnya teknologi, ya kita sebagai generasi muda harus menanamkan dalam diri kita untuk mencintai produk dalam negeri. Misalnya lebih menyukai makanan dalam negeri daripada luar negeri ya, lebih mencintai produk-produk dalam negeri daripada luar negeri. Supaya kenapa? Supaya ekonomi negara kita semakin meningkat. Karena dengan kita mengonsumsi produk-produk negara kita, selain sehat juga menambah perekonomian negara kita dan mengurangi pengangguran. Nah, budaya tersebut merupakan warisan yang tak ternilai harganya. Kebudayaan apa yang ada di tempat tinggal kita? Ya, jadi anak saudaraku sekalian, budaya-budaya yang ada di sekitar kita patutlah kita untuk mencintai dan melestarikan. Nah, jadi anak saudaraku sekalian, untuk materi IPS sampai di sini. Untuk tugasnya ya, carilah informasi mengenai salah satu kerjasama Indonesia yang dilakukan dengan negara-negara ASEAN dalam bidang kebudayaan. Nah, anak soleh silahkan dituliskan di tabel tersebut 3 tabel ya. Jadi silahkan dipindahkan di buku tulisnya. Kemudian tulis manfaatnya dalam kerjasama tersebut. Apa sih manfaatnya dengan adanya kerjasama itu? Jadi sebutkan dulu kerjasamanya, kemudian manfaatnya apa untuk negara kita. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kita masuk di muatan pelajaran SBDP. Nah, kaitannya dengan budaya ya, dengan
poster ini anak soleh sekalian, jadi bisa jadi ya kita bisa membuat poster tentang batik. Nah, sekarang apa sih itu poster ya? Jadi anak soleh sekalian, sebelumnya kita sudah pelajari tentang reklame ya. Jadi poster ini adalah salah satu masuk dalam kategori reklame komersial. Nah, apa sih itu dari pengertian dari poster anak soleh? Jadi poster adalah karya seni 2 dimensi yang berisi gambar disertai tulisan dan dibuat semenarik mungkin dengan tujuannya untuk menyampaikan sebuah informasi yang ditujukan kepada masyarakat umum ya. Jadi poster ini adalah memberikan informasi kepada pembacanya. Nah, ini adalah salah satu contoh poster ya tentang COVID-19. Nah, jadi anak soleh sekalian, ketika membuat poster maka kita harus sesuaikan antara gambar dengan tulisan kita yang kita akan sampaikan ke pembaca. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri dari poster itu yang baik ya. Poster yang baik itu seperti apa? Yang pertama, tulisan di dalam poster harus jelas dan mudah dibaca. Kemudian, yang kedua, kombinasi gambar dan tulisan tidak berlebihan, ya. Kemudian yang ketiga, kombinasi atau paduan warna harus tepat. Nah, ketiga modal ini anak soleh, nah kita sudah bisa membuat poster. Jadi cara membuat poster itu ya kita pilih topiknya apa, misalnya tentang batik, maka bisa jadi backgroundnya adalah batik. Kemudian tulisan dan mungkin bisa jadi ada gambar orang yang sedang melukis dan membuat batik. Seperti itu ya. Nah, anak soleh-solehaku sekalian, untuk tugas SBDP-nya adalah buatlah poster untuk memamerkan salah satu kebudayaan yang ada di tempat tinggalnya anak soleh. Misalnya suku Bugis apa ya? Ya seperti itu. Misalnya yang dari Buton ya, kemudian yang dari Jawa apa ya. Nah, buatlah poster tersebut semenarik mungkin. Oke, untuk posternya dikumpul pekan depannya ya, hari Jumat pekan depan, bukan hari Jumat besok. Nah, anak soleh sekalian, jadi untuk tugasnya IPS yang tadi buat tabel tentang kerjasama, kemudian tugas SBDP-nya yang ini ya, silahkan dikerjakan. Nah, untuk pembelajaran hari ini sebagai kesimpulannya sebelum kita tutup, yang pertama adalah kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai generasi muda harus menanamkan dalam diri kita jiwa nasionalis, kemudian mencintai budaya-budaya yang ada dalam negara kita serta melestarikannya. Kemudian yang kedua adalah ketika kita membuat poster, maka patutlah kita untuk memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tulisan dan gambar harus saling berkombinasi, kemudian warna dan memilih warna dan tulisan yang harus jelas. Nah, anak solehku sekalian, kita akhiri dulu untuk pembelajaran hari ini ya, dengan sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, kemudian disertai doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, tetap semangat anak soleh-solehku sekalian, meskipun sampai hari ini kita masih belajar di rumah ya. Semoga secepatnya kita bisa kembali bersekolah. Nah, kemudian anak soleh-solehku sekalian, sebelum mengerjakan tugasnya silakan sholat duha dulu, kemudian barulah dikerjakan tugasnya. Jangan lupa murojaah dan menghafal ya. Jangan lupa menghafal surah berikutnya. Surah yang telah dihafal selalu dimurojaah. Kemudian surah yang belum dihafal maka berusaha untuk dihafalkan. Kemudian ketika sholat zuhur tiba, azan telah berkumandang, maka bersegeralah mengambil air wudhu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dan melindungi kita. Ya, kita Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak saleh.